الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Imam kita sebagai pemimpin jamaah yang mengimami solat berjamaah di masjid kita ini. Seterusnya yang kita muliakan dan hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat sidang jamaah zuhur, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah beliau berikan kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat-nikmat itu jualah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan ibadah solat zuhur secara berjamaah, dan kita berharap ibadah kita ini diterima Allah sebagai amal soleh di sisinya. Kemudian selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah sampaikan dan curahkan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, pada tanggal 3 Desember tahun 2023 bertepatan jam 3 sore, kita telah menyaksikan dan telah melihat di berbagai macam platform media sosial kalau telah terjadi erupsi Gunung Merapi, yang mana dalam kejadian itu Bapak Ibu, kita kehilangan anggota keluarga kita. Ada sahabat yang kehilangan sahabatnya, ada orang tua yang kehilangan anaknya, dan lebih kurang kejadian itu menelan korban sebanyak 23 orang. Ketika kita lihat lagi Bapak Ibu, ketika dilakukan pencarian oleh berbagai macam pihak, pencarian itu pun dilakukan selama 3 hari. Dan pencarian itu berakhir pula di jam 3 sore. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat rangkaian kejadian yang terjadi peristiwa Gunung Merapi itu Bapak dan Ibu, kita banyak sekali melihat ada angka 3 di dalamnya. Secara keseluruhan Bapak Ibu ada angka 3 di dalamnya. Apa yang membuat banyak sekali angka 3 di dalamnya? Ketika kami baca Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah juga telah memberikan kepada kita pelajaran dan pernyataan luar biasa. Kalaulah sebuah musibah itu terjadi, atau terjadinya letusan Gunung Merapi dan lain sebagainya, apapun itu bentuknya, itu juga disebabkan oleh 3 hal. Kenapa Gunung Merapi itu meletus Bapak dan Ibu? Di dalam Al-Quran Allah telah memberikan kepada kita peringatan, musibah itu akan terjadi jika kalian lakukan 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 36, Allah telah mengatakan kepada kita bersama, alladzina kazzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira. Jikalaulah manusia itu banyak mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami akan menghancurkan mereka dengan berbagai macam musibah. Ini janji Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 36. Dari ayat ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa melihat kalaulah ayat Allah itu yang bisa kita saksikan pada hari ini itu ada 2. Pertama, ayat Allah yang tertulis, yang tersurat, yaitu yang ada di rumah kita masing-masing, yaitu Al-Quran. Maka azab itu, musibah itu akan diberikan Allah Bapak dan Ibu jikalau Al-Quran itu tidak lagi kita baca.
Jikalau Al-Quran itu tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup, itu janji Allah. Kalaulah Al-Quran hanya kalian jadikan sebagai pajangan saja, dan Al-Quran itu hanya dikeluarkan ketika ada orang yang meninggal dunia, maka tunggulah azab itu akan aku datangkan, kata Allah. Fadammarnahum tadmira, aku akan hancurkan kalian. Yang kedua, ada ayat Allah yang tersirat, Bapak Ibu. Ini yang dalam waktu terdekat, dalam tahun-tahun yang terdekat, kita banyak diberikan oleh Allah ayat-ayat Allah. Katakanlah itu virus corona, itu ayat Allah, Pak. Gempa bumi, dan yang terakhir yang kita lihat pada tanggal 3 Desember, letusan Gunung Merapi. Itu adalah ayat-ayat Allah. Jikalau kita tidak mau berubah dengan banyaknya ayat-ayat Allah yang telah beliau hadirkan kepada kita bersama, maka Allah akan terus menghancurkan kita dengan berbagai macam musibah. Dan ini tidak hanya terjadi sekarang, Bapak Ibu. Kita lihat nabi-nabi terdahulu, kaum-kaumnya yang durhaka, Allah ketika ayat-ayat Allah itu didustakan, maka akan diazab Allah. Nabi Nuh, Bapak Ibu jamaah, kaum beliau durhaka kepada beliau, tak mau menyembah Allah, didatangkan banjir bandang oleh Allah, termasuk anak kandungnya yang bernama Kan'an. Kemudian kita lihat umat Nabi Lut yang suka sesama jenis, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, diazab Allah dengan hujan batu, Pak. Mati semuanya. Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak diberikan azab yang mematikan kita semuanya, Pak. Tidak. Tapi Allah beri sedikit demi sedikit untuk apa? Agar kita bertaubat kepadanya dan jangan lagi mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa musibah itu datang silih berganti? Apa penyebabnya? Kata Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 6, Bapak Ibu. Kata Allah, azab itu terjadi fa'ahlaknahum bizunubihim. Jikalau kalian berlumur dosa setiap hari, maka tunggulah aku akan melaknat dan menghancurkan kalian dengan berbagai macam musibah. Sumatera Barat, Bapak Ibu jamaah, khususnya Kota Padang, hari-hari terakhir ini kita dikejutkan, Bapak Ibu. Di suatu tempat, di suatu masjid, ada seorang garin, Bapak Ibu, imam masjid, hafiz, hafalannya banyak, luar biasa, tapi tertangkap, Bapak Ibu, oleh pengurus masjid menyembunyikan anak gadis orang di dalam kamarnya. Na'udzubillah min zalik. Ini terjadi di dekat kita, Bapak dan Ibu jamaah, dan dilakukan oleh ahli agama pula, orang yang hafal Quran, orang yang setiap hari berdiri di depan jamaah, memberikan peringatan, mengimami jamaah dalam solat berjamaah. Ini yang dilakukan, Bapak dan Ibu. Sangat sungguh luar biasa, Bapak dan Ibu jamaah. Jikalau ini terus menerus kita lakukan, Bapak dan Ibu jamaah, fa'akhlaknahum, Allah akan melaknat kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ingin hidup selalu berada dalam lindungan Allah, ingin hidup diberkahi Allah, maka kembalilah kepada Allah. Maka Allah telah memberikan pesan lewat Nabi Muhammad, jangan engkau berlumuran dosa. Jikalau engkau sadar engkau sudah berdosa, segeralah bertaubat kepada Allah. Nabi juga telah mengajarkan tata cara bertaubat. Yang pertama, summa yatatahhar, segeralah kalian mandi taubat sebelum kalian dilaknat Allah. Yang kedua, summa nusalli rak'atain, salat sunat taubatlah dengan segera. Usalli sunatan taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, summa nastaghfirullah, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak, Bapak dan Ibu jemaah, akhirnya nanti laknat itu datang kepada kita, maka kita akan datang dengan penyesalan luar biasa. Dan ketika penyesalan itu datang di akhir, kita tidak akan pernah bisa balik ke atas dunia. Lantarji'al ayyamil lati madat, kata Nabi. Sesuatu yang telah engkau sia-siakan di hari-hari sebelumnya, tak akan pernah bisa kalian ambil kembali. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 60, kenapa musibah itu datang silih berganti?
maka Allah menyampaikan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, semua itu karena ulah manusia. Kenapa terjadi longsor? Karena kita menebang hutan. Kenapa terjadi banjir? Karena kita tidak buang sampah pada tempatnya. Jadi apapun yang kita alami Bapak dan Ibu, itu bukan karena Allah ingin memberikan kepada kita, tapi kitalah ingin mengundangnya agar diberikan Allah kepada kita. Bapak dan Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, tetapi meskipun ada musibah, tentu ada hikmah luar biasa di dalamnya. Ada pesan-pesan penting yang secara tersirat diberikan Allah kepada kita agar kita semakin taat kepada Allah. Setidaknya juga ada 3 hal, Pak. Yang pertama, peristiwa meletusnya Gunung Merapi, Allah beri pesan kepada kita, kalaulah Gunung Merapi itu benar hak veto Allah di dalamnya, Allah yang berkuasa di dalamnya. Apa buktinya, Pak? Berapa canggih alat pendeteksi Gunung Merapi itu di BMKG, Bapak dan Ibu. Tapi kenapa? Tak ada satu pun yang memberi tanda kalau dia akan meletus. Tak ada, Pak. Artinya apa? Allah yang berkuasa mutlak atas hal itu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak atas setiap sesuatu, maka Allah berkata kun fayakun. Terjadilah maka terjadilah ia. Apapun yang kita miliki hari ini, Pak, semuanya kepunyaan Allah. Kalaulah kita sadar itu punya Allah, maka kita harus taat kepada Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Allah berikan pesan kepada kita kalau kematian itu pasti. Tetapi yang mesti kita ingat, Bapak dan Ibu, kematian tidak menunggu kita tua. Kalau kita lihat korban erupsi itu, Bapak dan Ibu, paling tua umurnya 39 tahun, ya Pak. 39 tahun paling tua, Pak. Dan kebanyakan korbannya umurnya 21, 19, 18 dan lain sebagainya. Artinya apa? Allah tak menunggu kau tua dan kemudian kau dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Kapanpun kita bisa meninggal dunia dan di tempat manapun ada potensi kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang ketiga, Allah beri pesan kepada kita kalau Allah masih sangat sayang kepada kita bersama. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya tanggal 31 Desember, Pak, pergantian malam tahun baru, itu sangat banyak orang yang mendaki Gunung Merapi, Pak. Kalaulah seandainya erupsi itu terjadi tanggal 31 Desember, berapa banyak korban jiwa yang akan kehilangan nyawanya. Tapi Allah tahan, Bapak dan Ibu. Allah tahan karena Allah masih sayang kepada kita. Yang kedua, untuk korban yang meninggal dunia, Allah sayang kepada mereka. Husnul khatimah insyaAllah. Kenapa demikian? Kebaikan-kebaikan masa lalu yang mereka lakukan tidak terekspos hari ini ketika mereka menjadi korban. Kebaikan itu keluar semuanya, Bapak dan Ibu. Dan juga bagi orang-orang yang selama ini mungkin sulit dari segi pencarian rezekinya, hari ini berkat itu Allah berikan jalan. Salah satu contoh, Bapak Ibu, yang kita kenal dengan nama Datomi, orang yang menyelamatkan korban itu, Bapak dan Ibu. Sampai sekarang beliau diberikan jalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja di Sumbar beliau terkenal, di Indonesia pun beliau terkenal sampai sekarang. Bayangkan, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Itu mudah-mudahan kita berharap dengan kejadian-kejadian musibah yang terjadi, kita semakin taat kepada Allah, kita semakin bersemangat untuk menghilangkan, menghapus dosa-dosa yang selama ini mungkin pernah kita lakukan. Dan insya Allah bagi kita yang menerima musibah, itu adalah jalan terbaik oleh Allah untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.